Dan sebetulnya kalau kita bicara sedikit spiritual, refleksikan secara spiritual ya, kita harus jadikan diri kita, rumah kita, keluarga kita, gereja kita, tempat di mana pertama-tama tentu Kristus nyaman, diterima, di welcome gitu. Tidak menjadi ajang show off-nya kita, pamernya kita, haus kekuasaan kalau kita pendeta dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain juga bagi orang-orang lain. Tuhan sampai bilang sama Yudas, orang miskin itu selalu ada gitu sama kamu. Sepanjang zaman juga pasti akan ada orang miskin. Tapi aku kan gak selamanya bareng kamu. Yang berarti si perempuan ini lebih mengerti presensia Kristika dan Kristus yang sementara sebagai juru selamat itu gitu. Dan dia menikmati, menerima pengagungan yang luar biasa. Dan Yudas berarti tidak memahami seperti yang dipahami. Dan malah kelihatan sekali kebusukannya, kesederhanaan, kerendahan hati, bahkan kehinaan tidak dianggap buruk oleh Yesus begitu. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab, yang diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang sangat bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan tayang di channel YouTube YKB TV. Sahabat, pada episode kali ini kita masih mengulik Injil Yohanes. Persisnya Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 19, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 19 dengan judul Yesus masuk ke Yerusalem, dengan saya pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Dan akan mengulik teks ini Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 19 telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THC. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang sudah sangat akrab di layar TV kita, channel YouTube YKB TV, dan tentu saja akrab juga di berbagai layar-layar yang lainnya dan juga sangat aktif mengajar di berbagai sekolah teologi, tentu saja mengajar Biblika sebagai dosen Biblika. Baik Pak Pendeta, kita akan memulai episode kali ini. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah diberikan kesempatan kembali untuk menggali teks Alkitab dan juga bagi para pemirsa untuk dapat mengikutinya kembali. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menyampaikannya dengan baik sehingga orang-orang yang menyimak, mendengarkan, menyaksikannya dapat mengerti. Dan Tuhan juga persiapkan setiap kami, hati kami terutama, sehingga hati kami boleh menerima apa yang kami dengar, pikiran kami boleh mencerna dan mengerti apa yang kami dengar, dan ini semua boleh menjadi bekal dalam ziarah kami mengikuti Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 19 saya akan membacanya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus.
Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Baik Pak Pendeta, ini yang kita baca bersama dan yang hendak kita ulik ini pasal 12 ayat 1 sampai 19. Ada 3 perikop, diberi judul Yesus diurapi di Betania, komplotan untuk membunuh Lazarus, dan Yesus diuluk-ulukan di Yerusalem. Ini 3 perikop ini kira-kira ada kaitannya nggak nih satu dengan yang lain, atau ini narasi atau peristiwa yang terpisah satu dengan yang lain? Dan kalau ternyata nyambung kenapa, dan kalau ternyata terpisah kenapa? Apakah dari yang terpisah ini ada hal yang tetap masih bisa kita kaitkan satu dengan yang lain? Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Yang jadi rujukan kita ini memang 19 ayat dan nampaknya di sesi kita ini seringkali satu kelompok ayat yang panjang yang isinya beberapa perikop gitu ya. Nah, kalau kita baca mulai dari ayat yang 20, ayat kelanjutannya, maka mulailah di situ Yesus menyampaikan, memberitakan kematiannya. Nah, kemudian di bagian akhirnya mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya. Jadi nampaknya ini adalah introduksi dari Yohanes untuk berkisah tentang Passio Christi atau masa sengsara Yesus. Nah, karenanya kalau lihat perikop yang pertama, Yesus diurapi oleh Maria, saudari Lazarus, maka di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Nah, Paskah ini kan momennya Yesus gitu ketika ditangkap dan seterusnya. Nah, kemudian setelah cerita cukup panjang itu nanti kita ulik satu persatu dikisahkan, di tengah-tengah itu nyelip rencana membunuh Lazarus. Nah, kemudian baru setelah itu masuk ke Yerusalem. Jadi rupanya katakanlah dia kan mayoritas pelayanan di Galilea. Tapi kemudian dia berangkat ke Yerusalem. Sebelumnya itu di 3 tahun pelayanannya, dimanapun dia mengajar, mengadakan mukjizat, termasuk mengerjakan mukjizat di hari Sabat yang dianggap oleh orang Yahudi melanggar kekudusan hari Sabat, karena kan perintahnya kan kuduskanlah hari Sabat gitu ya, jangan bekerja, menyembuhkan dia nggak bekerja. Nah, biasanya orang-orang dari Yerusalem, utusan mahkamah agama yang datang ngecek Yesus. Nah, nampaknya di penghujung cerita kalau menurut Matius, Markus, Lukas, satu-satunya Yesus datang ke Yerusalem. Jadi nampaknya setelah ini berulang-ulang datang, sekarang giliran Yesus yang datang ke Yerusalem gitu. Nah, karenanya diurapi di Betania yang sebenarnya dekat dari Yerusalem. Kalau kita lihat petanya itu, peta Israel Yerusalem kuno, maka Betania itu cuma sedikit saja jaraknya dari Yerusalem. Jadi Yesus mampir ke Betania, bertemu dengan keluarga ini. Setelah itu ada bridge tentang Lazarus, baru kemudian Yesus masuk Yerusalem. Nah, rencana membunuh Lazarus ini nanti kita singgung sedikit, nampaknya jadi bridge untuk 2 cerita ini karena keluarga ini keluarga Lazarus begitu. Nah, dari sini baru kemudian pergi begitu. Nah, kalau kita lihat yang menarik adalah cara bercerita Injil Yohanes itu tidak kronologis, tidak ikut urutan waktu. Kenapa? Kalau kita lihat Yohanes pasal sebelumnya, pasal 11 di ayat yang kedua, itu kisah tentang kebangkitan Lazarus. Maka di pasal 11 ayat 2 itu disebutkan lagi bahwa disebutkan di situ Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi. Sementara kejadian meminyakinya itu di pasal berikutnya, pasal 12.
Nah, kemudian pasal 12 ayat 1, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini bicara pasal 11. Jadi pasal 11 ayat 12, di kisah Lazarus yang dibangkitkan, ada rujukan tentang Maria yang mengurapi kaki Yesus. Di Yohanes 12, di kisah Maria yang mengurapi Yesus, ada rujukan kepada Lazarus. Jadi ini menceritakan ke sini, ini menceritakan ke sini. Sehingga dari data ini menunjukkan, pertama, memang Injil Yohanes tidak ditulis secara kronologis. Beda dengan Matius, Markus, Lukas, karena mereka disebut sinoptik dari Son of Thalmos, melihat secara bersama. Apa yang bersama? Kronologi. Gitu. Makanya Matius, Markus, Lukas ditulis dalam kronologi yang berurutan dan serupa lah. Tidak ada yang zigzag terlalu berlebihan. Paling kemudiannya kalau Markus jadi sumber Matius dan Lukas mengikuti Markus, Matius dan Lukas menambahi cerita-cerita yang mereka miliki. Tapi kalau Yohanes tidak kronologis, kelihatan sekali tadi zigzag ceritanya. Di sini cerita tentang ini, di sini cerita tentang ini. Jadi pertanyaannya adalah mana yang duluan kalau gitu. Nah, karenanya konklusi yang kedua, konklusi pertama tadi tidak ditulis secara kronologis, tapi konklusi yang kedua dengan 11 ayat 2, pasal 11-nya tentang Lazarus yang dibangkitkan merujuk Maria yang mengurapi Yesus. Kemudian pasal 12 bercerita tentang Maria yang mengurapi Yesus tapi merujuk Lazarus yang dibangkitkan. Di awalnya ini dua cerita yang tidak disatukan dalam cerita seperti ini. Kalau kami menyebutnya fragment atau fragmented gitu, terpisah-pisah. Karena terpisah-pisah jadi wajar kalau di pasal 11, jadi wajar kalau di kisah Lazarus yang dibangkitkan ada rujukan ke Maria. Supaya orang yang baca cerita terpisah ini ngerti, oh ini terkait dengan ini ya. Nah, sebaliknya fragmen yang satu lagi ketika Maria dikisahkan mengurapi Yesus, oh Lazarus ini yang dibangkitkan. Gitu. Tapi pada waktu tahap awal penulisan itu, fragmen-fragmen yang terpisah istilahnya, mereka belum digabung sehingga ada rujukan-rujukan itu gitu. Nah, nampaknya ketika digabung jadi satu Injil, katakanlah kita asumsikan secara tradisional Yohanes gitu. Kemarin ada seorang sahabat saya senior, doktor bidang biblika juga, orang Indonesia, mengirimkan saya foto yang sangat banyak tentang satu tulisan yang bagi si penulis dari Cambridge ya, dari sebuah artikel jurnal dari Cambridge, yang mengatakan bahwa sangat mungkin dia ditulis tahun 70. Selama ini kita berpikirnya Yohanes itu paling tua, paling muda tahun 90 dan seterusnya. Tapi dia berargumentasi Yohanes ditulis tahun 70. Nah, kalau tahun 70 kan awal sekali. Nah, kalau berasumsi tahun 70 berarti penulisnya ya sangat mungkin Rasul Yohanes. Nah, kalau Rasul Yohanes penulisnya dengan ada data tadi 11 dan 12. 11 ayat 2 merujuk pada kisah yang di pasal 12. Pasal 12 ayat 1 merujuk pada kisah yang 11. Sangat mungkin waktu Yohanes menulis dia punya sumber yang dia gabung-gabung jadi satu. Tapi waktu dia gabung jadi satu, bagian-bagian itu tidak dia edit gitu. Maka ketika kita baca 12 ayat 1, kok ngomong ke pasal 11? Pasal 11 ayat 2, kok ngomong ke pasal 12 gitu. Jadi seperti begini. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan proses editing yang quote-unquote tidak sempurna. Tapi saya yakin dia sengaja untuk membiarkan itu supaya ada keterkaitan dan kita justru jadi tahu dia tidak kronologis ditulisnya. Jadi ada dua kesimpulan tadi yang kemudian kita bisa simpulkan. Nah, saya masuk pada perikop yang pertama nih, ini yang mesti kita bahas betul. Yesus diurapi Maria, saudari Lazarus. Kalau kita lihat ceritanya ada di Betania. Bahasa Inggris sering menyebutnya Bethany, gitu ya. Kemudiannya dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ya, karena memang dekat gitu ya, karena dekat dan memang terjangkau dengan jalan kaki. Karenanya memang di situ disebut sebagai berjalan, gitu ya, jalan kaki atau berjalan. Nah, nampaknya Betania ini muncul cukup sering, Bu Santi, dan nampaknya Betania ini tempat yang Tuhan sukai. Di bagian lain, Betania, ketika Yesus ada di Betania, disebut dia, kalau dalam bahasa Inggris, home. Dia kembali ke rumah di Betania. Yang menunjukkan berarti Betania tempat kesukaan. Karena bahasa Yunani oikos atau oikia. Yang oikos itu maskulin, oikia itu feminin. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kan baik rumah maupun, ya Indonesia sama sebetulnya. Indonesia rumah. Yunani oikos, oikia rumah, tapi itu juga keluarga.
Tapi kalau bahasa Inggris kan dibedakan antara house dengan home. House itu lebih ke building, bangunannya. Home-nya lebih kepada lokusnya gitu ya. Nah, karenanya saya pernah menulis artikel tentang Yesus pengungsi dan tunawisma. Dan saya elaborasi di situ bahwa Betani lah satu-satunya tempat, atau Betani satu-satunya tempat yang disebut sebagai home. Atau sebagai rumah di mana dia diterima gitu. Betania jadi tempat kesukaan bagi Yesus. Itu yang menarik, tidak dikisahkan walaupun Nazaret dia berasal dari sana, Bethlehem dia lahir di sana, tidak pernah disebut itu sebagai home baginya. Nah, ini kisah yang menarik, dan salah satu yang menurut saya secara spiritual tapi yang praktis begitu ya. Nampak bahwa kenapa Yesus home? Karena dia diterima di situ. Dan salah satu keluarga yang menerima keluarga ini, dan kita melihat bahwa kisah mereka diceritakan di 4 Injil. Ya. Bahkan di Lukas ada kisah lain, Maria, Marta lain dan seterusnya gitu. Nah, ini gambarannya gitu, dan sebetulnya kalau kita bicara sedikit spiritual, refleksikan secara spiritual ya. Kita harus jadikan diri kita, rumah kita, keluarga kita, gereja kita tempat di mana pertama-tama tentu Kristus nyaman, diterima, di welcome gitu. Tidak menjadi ajang show off-nya kita, pamernya kita, haus kekuasaan kalau kita pendeta dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain juga bagi orang-orang lain. Rumah kita jadi home bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua. Termasuk juga bagi orang-orang yang datang gitu. Orang-orang yang datang bertamu kah, menginap kah, menumpang dan seterusnya. Gereja juga harus kita jadikan seperti itu. Bagi umat yang datang, tapi juga bagi orang-orang yang mungkin beragama lain gitu. Ini yang saya dapat ketika saya melihat, oh dia jadi home bagi Kristus. Kalau gitu ya kita harus membangun spiritualitas home ini, baik diri kita, kemudian ke keluarga kita, kemudian gereja kita. Nah, di sini dia ada di rumah Lazarus, dan ketika kita coba ceritanya ini kita cek satu persatu dari berbagai sumber, ini jadi menarik dalam Alkitab maksudnya. Lazarus di sini di pasal 11 dikatakan yang dibangkitkan Yesus. Nah, ternyata ada kisah juga yang serupa di Markus 14, di Matius 26. Di Markus 14 ayat 3 dan Matius 26 ayat 6, karena sumbernya dengan teori Markan priority, prioritas Markus dan teori dua sumber, di mana Markus jadi sumber Matius dan Lukas. Maka kalau Matius menyebutnya berarti sumbernya Markus, dan keduanya menyebut namanya Simon si Kusta. Nah, saya jadi berpikir kalau memang kita pahami sebagai cerita yang sama, kemudian dielaborasi oleh masing-masing penulis, sangat mungkin berarti Lazarus matinya karena kusta, begitu, karena kusta. Nah, dalam versi Markus dan Matius ceritanya sejajar dengan kisah Yohanes, sejajar betul-betul. Ada tambahan sana-sini, tapi narasinya kurang lebih sama. Tambahannya misalnya, dimanapun Injil diberitakan untuk perempuan ini, misalnya begitu. Tetapi kemudian yang menarik di Injil Lukas, pasal 10, 38-46, ada kisah yang lain. Kemudian di situ ceritakan Yesus datang ke rumah Lazarus, Maria duduk mendengarkan, Marta sibuk melayani, dan memang pakainya diakoneo. Berarti mempersiapkan makanan yang dimaksudkan, makan buat Yesus. Dan Lazarus sebagai tuan rumah, laki-laki ya dilayani, adik-adiknya melayaninya. Jadi Lazarus menemani Yesus makan bersama. Itu ada tambahan yang di ketiga Injil kanonik lain, Matius, Markus, dan Yohanes tidak muncul. Tetapi kemudian cerita pengurapan ini oleh seorang perempuan, Lukas punya juga cerita, tapi tidak merujuknya sebagai Maria. Kalau Markus dan Matius sejajar dengan Yohanes menyebutnya Maria, tapi Lukas ceritanya berbeda. Perempuan itu disebut perempuan yang sangat dikenal berdosa. Nah, biasanya frasa perempuan berdosa itu pelacur maksudnya. Nah, pemilik rumah di dalam Lukas 7, 36-50 di cerita ini, perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus sambil menangis. Pertama menangis dulu, menyeka kaki Tuhan dengan air matanya, terus menyekanya dengan rambutnya, membilasnya dengan narwastu. Ceritanya punya karakter atau figur yang berbeda. Tapi kemudian ada hadir orang yang sama disebut Simon di situ. Jadi perhatikan baik-baik. Markus dan Matius ceritanya sama dengan Yohanes. Tapi kemudian di Markus dan di Matius disebut Simon si Kusta, di Yohanes disebutnya Lazarus. Nah, Lukas punya cerita yang berbeda karena karakter perempuannya beda, bukan Maria, tapi perempuan yang dikenal berdosa,
yang sebetulnya bahasa halus dari seorang prostitut gitu, pelacur. Tapi orang laki-laki yang muncul di situ disebut seorang Farisi dan disebut Simon. Nah, nama Simon ini muncul di Markus dan di Matius. Nah, karenanya ada teori. Pertama, memang melihat dua cerita yang berbeda. Bahwa Lukas itu cerita yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan orang yang berbeda, yang mungkin punya plot, alur cerita yang mirip. Yaitu perempuan yang membasuh kaki Tuhan dengan minyak narwastu 300 dinar. Yang kalau kita ulik lebih jauh, 300 itu kira-kira kalau upah sehari 1 dinar, berarti kan 300 hari. Nah, kalau sahabat mereka nggak kerja, kurangi katakanlah kalau kalender kita kan 365 hari. Kalau mereka kurang lebih sekitar dikurangi 11-12 hari, jadi sekitar 353 gitu ya. Nah, dipotong 52-an kan itu berarti kan 52 hari sabat, berarti 300 itu ya kurang lebih upah 1 tahun. Jadi bahasa minyak narwastu 1 buli yang harga 300 dinar itu merujuk sebetulnya upah pekerja 1 tahun gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang berarti mahal sekali dan berarti dia menghabiskan upah rata-rata seorang pekerja dalam setahun. Nah, kemudian Lukas punya cerita yang berbeda dengan pertama-tama yang terpenting figurnya. Kalau di sini kan Maria disebut namanya dan Maria punya cerita yang panjang pasal 11 dan 12. Sementara di sini disebut perempuan yang dikenal berdosa. Tapi kemudian di sini Lazarus, di sini disebut Simon. Tetapi Markus dan Matius punya cerita yang sama dengan ini, tapi tidak disebut Lazarus, disebutnya Simon. Nama Simonnya sama dengan ini. Maka teori yang pertama, dua-duanya adalah kisah yang berbeda karena figur utamanya, perempuannya berbeda. Tapi kemudian ada yang mengembangkan teori bahwa ini tadinya satu cerita, conflated gitu. Satu cerita yang conflated, ditarik jadi 2 cerita dalam penceritaannya. Jadi kalau kita bawa ke dalam teori sumber, analisis sumber, ini sebetulnya keempat Injil ini versi Lukas pasal berapa tadi itu sebetulnya satu cerita yang kemudian oleh masing-masing Injil, khususnya Lukas di pasal 10, 38, 46 itu diceritakan dengan cara yang berbeda. Dan kemungkinan besar bukan Lukas yang membedakannya, tetapi dari sejak tahap awal sekali tradisi lisan, dia sudah berkembang jadi 2 cerita. Namanya tradisi lisan kan dari mulut ke mulut, bisa saja dia conflated, berkembang, mengembang gitu dan jadi pecah ceritanya. Nah, karenanya kalau kayak gitu, kalau kita anggap dia 2 cerita yang sebetulnya berasal dari satu, kita bisa kemudian membangun atau merekonstruksi cerita awal. Nah, kalau kita rekonstruksi cerita awal ke awal sekali, bisa saja pertama Lazarus itu memang nama lainnya Simon. Yang kedua penyakitnya bisa saja kusta. Dan karenanya itulah penyebab dia mati. Misalnya begitu. Dan ketika disebut udah 4 hari bau, bisa jadi baunya bukan hanya karena 4 hari, tapi karena kusta yang dia derita membusuk kan begitu, cepat membusuk. Nah, kemudian kalau gitu Maria dan Marta yang adalah adik Lazarus, sangat mungkin perempuan berdosa ini adalah Maria. Kalau dianggap kemudiannya memang conflated dan berasal dari satu cerita yang berkembang. Nah, sangat mungkin kemudian dipisahkan untuk menghindari penghinaan terhadap keluarga Lazarus. Karena nanti kalau kita baca sejarah mula-mula, Lazarus kemudian menjadi bagian dari gereja mula-mula yang mati lagi di tahun 65. Kurang lebih gitu. Saya membaca ada salah satu literatur yang mengatakan dia mati lagi. Jadi kebangkitan dia bukan kebangkitan seperti Kristus selama-lamanya. Kebangkitan temporer gitu. Dan kebangkitan tetap fisik yang lama gitu. Nah, dia mati lagi tahun 65, tetapi dia sudah menjadi sosok. Nah, biasanya Perjanjian Baru khususnya keempat Injil ketika menyebutkan nama-nama sosok, nama-nama itu kemudian punya peranan di gereja mula-mula. Masih hadir menjadi sosok lah gitu di gereja mula-mula, dikenal paling tidak oleh gereja mula. Karena namanya disebut, oh ini yang ini, kira-kira begitu. Tapi ada 1, 2, ya tidak lebih juga sebetulnya yang tidak disebut. Sangat mungkin di gereja mula-mula tidak punya peranan yang signifikan. Misalnya 2 yang jalan Emmaus itu 1 disebut, 1 tidak. Kleopas, yang 1 tidak. Nah, ternyata Kleopas itu punya istri Maria, adik dari Maria ibu Yesus gitu. Yang ternyata berarti kalau kita orang Batak, bapak udahnya secara jasmani gitu. Jadi ada nama-nama yang disebut, ada nama-nama yang tidak disebut. Nah, biasanya nama yang disebut itu di gereja mula-mula punya peranan lah, dikenal gitu. Makanya disebut. Nah, berarti ketika dia dari satu cerita terus nyebar jadi 2 cerita, sangat mungkin untuk menjaga keharuman atau nama baik dari Maria, Marta dan Lazarus yang juga sudah jadi tokoh di gereja mula-mula. Sehingga versi perempuan pelacur tadi dipisahkan, tidak disebut namanya, hanya disebut perempuan pelacur. Sehingga sekarang teks final kita 2 cerita yang terpisah.
Ini dua teori yang hadir. Yang pertama, ya menerima saja memang ada dua cerita yang berbeda. Tapi yang kedua, conflated dari satu cerita, mengembang jadi dua cerita. Dan pengembangannya sangat mungkin demi menghargai nama baik Maria, begitu. Nah, kira-kira begitu. Dan menarik ini. Jadi ada yang mengatakan ini dari dua cerita yang berbeda, kita terima ini sebagai dua cerita berbeda, atau ada yang mengatakan, sumber mengatakan ini dari satu cerita yang sama, hanya dipisah seiring dengan waktu itu tradisi lisan. Maka kalau tradisi lisan bisa saja kan ada yang berkembang sana dan sini. Dan kita menerima saat ini ada peristiwa yang hampir sama di dua teks yang terpisah. Nah, kita akan melihat bersama kuatnya pesan di teks ini, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-8. Kita explore itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 12, ayat 1-19, dan baru saja kita melewati segmen yang pertama. Di segmen yang pertama, Bapak Pendeta Asigur sudah membuka banyak cakrawala wawasan yang bagus sekali ya, untuk menolong kita memasuki segmen yang kedua ini. Dan Pak Pendeta, mari kita mulai segmen yang kedua ini dari Yohanes 12 ayat 1-19 dengan judul Yesus masuk ke Yerusalem. Mari Pak Pendeta. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah ceritakan bahwa dalam Injil-Injil kanonik ada dua cerita, ada dua narasi tentang perempuan yang mengurapi Yesus, di mana Markus, Matius, dan Yohanes ceritanya sejajar. Kemudian Lukas tadi berbeda. Kalau kita lihat tadi di Lukas ada narasi tentang perempuan berdosa, maka kita melihat di sini berarti ada dua kisah yang bisa dikatakan relatif berbeda, tapi ada banyak kemiripan, khususnya terkait dengan tindakan pembasuhan dan pengurapan. Begitu miripnya kalau kita banding-bandingkan. Dan sejujurnya saya termasuk yang meyakini ini sebetulnya cerita yang sama gitu. Saya ada di posisi secara biblis akademis pada posisi ini satu cerita sebetulnya, tapi kemudian memang mengembang. Nah, begitu miripnya sebagian pakar mencoba melakukan analisis bentuk, Formgeschichte istilah bahasa Jermannya, atau form analysis, yang berkesimpulan pada tahap pra-Injil, tahap tradisi lisan, keduanya sepenuhnya kisah yang sama, begitu kemudian terjadi pemisahan begitu ya, dan kemudian dia berkembang seperti yang kita punya. Walaupun tadi saya katakan ada dua teori utama,
Tapi tambahan kecil, ada juga malah yang menganggap memang dua yang terpisah gitu, yang tadi tipe yang pertama memang terpisah, tapi kemudian melebur, misah lagi gitu. Jadi pemahaman yang pertama tadi bahwa itu dua cerita yang terpisah, ada pengembangan, awal terpisah, gabung terus pisah lagi. Kenapa gabung? Karena ada kemiripan gitu, baru terpisah lagi di dalam konteks penulisan final yaitu Injil. Nah, kalau kita lihat kesamaan dari kedua narasi itu, pertama, sama-sama membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi, narwastu tadi. Ya. Dan kemudian menyekanya dengan rambut. Dan ini menarik sekali karena zaman dahulu wanita itu mengerudungi rambutnya bukan karena larangan agama, selain karena faktor keadaan, iklim, cuaca, dan juga konteks ekologis penuh padang pasir segala macam untuk menutupi. Tapi juga di sisi yang lain secara spiritual itu bagian dari keagungan perempuan begitu ya. Dan karenanya ketika jangankan kalau misalnya dibuka ya, jangankan menyeka dengan rambut, dibuka saja sebenarnya seperti merendahkan perempuan dari segi keagungannya. Apalagi sampai kemudian rambutnya dipakai menyeka. Dan yang diseka pun bukan bagian yang baik gitu ya, bagian yang kotor dalam pengertian kaki kan dipakai buat berjalan, dan pada waktu itu belum ada sepatu. Pada waktu itu kalau kita model bandingan sekarang tuh bakyak begitu ya, seperti bakyak yang ke bawahnya kayu tinggal dikasih tali begitu dijepit. Dan Yesus bukan orang dari kelas berada. Kalau dalam masyarakat Yunani kuno, Romawi kuno sudah ada sepatu sebetulnya. Tapi sepatu pertama yang pakai adalah kalau bukan bangsawan, prajurit. Prajurit itu punya sepatu yang mirip kita boots sekarang, tapi dari kulit segala macam gitu ya. Saya pernah juga di konteks yang lain menjelaskan tentang sepatu. Artinya fashion tentang sepatu sebenarnya bukan modern. Itu dari 2.500 tahun yang lalu sudah ada gitu ya. Gitu, dan hanya itu untuk kalangan berada dan kemudian tentara. Kenapa tentara? Kan jalannya jauh, bisa ratusan kilometer, bahkan bisa ribuan kilometer. Dan bertempur pula. Dan bertempur. Jadi kalau dia injak batu atau kakinya dingin kan. Jadi untuk melindungi. Selebihnya ya rakyat pada umumnya pakai sendal gitu. Nah, bayangkan Yesus yang pakai sendal, jalanan juga berdebu, bertanah, dan belum ada juga sopan santun orang yang memelihara hewan. Ya, maaf kata binatang, betul, binatang pup begitu saja. Ini kalau kita elaborasi seperti ini, betapa kotornya kaki Tuhan. Dan itu wajar kalau di tiap rumah disediakan wadah untuk basuh kaki. Tapi di versi Lukas dengan perempuan berdosa itu, Simon tidak menyediakan air buat kaki Yesus gitu. Nah, di sini yang menjadi menarik, kalau kita lihat dari versi Matius, Markus, dan Yohanes tidak dikisahkan itu, tapi di versi Lukas Tuhan bilang, saya dari tadi datang kamu nggak kasih aku air untuk basuh kakiku, tapi dia basuh aku dengan air matanya gitu. Yang artinya kan kaki Tuhan kotor sekali tuh, nggak dibasuh oleh Simon gitu. Nah, kesamaannya dengan minyak wangi menyeka rambut, penjelasan tadi nanti saya elaborasi terkait perbedaannya. Dan rambut adalah kehormatan terutama bagi perempuan. Dan ketika rambut digunakan untuk menyeka kaki Tuhan yang tentu kotor, maka sebetulnya mereka sedang mengekspresikan pengagungan yang selayaknya diterima oleh Tuhan. Karena kepada raja saja rakyat tidak memberikan seperti itu gitu. Berarti dia lebih dari raja. Dan yang menarik justru, bagi saya menarik justru berarti mereka mengenali siapa Yesus dalam identitas keilahiannya, bukan sekedar manusia biasa gitu. Nah, perbedaan dalam kedua cerita tersebut di versi Lukas diidentifikasi sebagai perempuan berdosa, yang tadi saya katakan sangat mungkin pelacur. Dalam versi Yohanes, Maria saudari Lazarus dari Betania. Dan kemudian Yesus sangat menghargai apa yang mereka lakukan. Dalam kisah perempuan Samaria, ya kalau kita lihat di kisah itu, Yesus membandingkan tindakan perempuan tersebut dengan Simon orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya. Dalam narasi di situ, Yesus bilang kepada Simon, saya datang kau nggak beri air. Dia nyeka aku dengan minyak, air mata dan kemudian dengan minyak wangi dengan rambutnya. Itu perbandingan yang luar biasa begitu. Dan berarti Simon sekalipun ahli Taurat, orang Farisi kan, justru dia tidak mampu mengenal Yesus dalam identitas keilahian Yesus begitu. Ini yang bisa kita tangkap. Nah, kalau kita lihat dalam narasi Maria di versi Matius, Markus, dan
Yohanes, Yesus bahkan menyatakan apa yang diperbuatnya itu dalam rangka persiapan penguburannya yang akan selalu dikenang di setiap kali Injil diberitakan. Dan ini menarik begitu, penghargaan, pengagungan yang mereka berikan kepada Yesus, kemudian direspons Yesus juga dengan menghargai mereka. Ketika Yesus berkata, nanti Injil diberitakan untuk mengenangmu dan kamu akan dikenang tiap kali, walaupun bukan berarti kita jadi secara harfiah mengenangnya, tapi maksudnya Yesus sedang berkata bahwa yang mereka lakukan ini seperti prophetic act. Kenapa prophetic act? Tindakan profetis, tindakan nubuatan. Karena orang mati pada zaman itu memang kemudian diminyaki. Kalau kita kan dikasih formalin itu pun supaya bisa lama nggak bau gitu. Tapi bukan bagian sebuah ritus penghargaan. Tapi pada waktu itu orang mati dikasih herbal, minyak untuk mengurapi, untuk ya karena juga belum ada formalin juga mungkin untuk supaya tidak cepat-cepat bau gitu. Maka perminyakan yang diberikan oleh mereka berdua ini dalam dua cerita berbeda maksudnya, bagi Yesus dianggap sebagai persiapan penguburannya. Berarti apa? Sengsaranya, kematiannya, penyalibannya. Dan Injil kan bicara tentang karyanya gitu. Jadi Yesus kaitannya ke situ, dan Yesus meresponsnya dengan menghargai juga apa yang mereka lakukan. Nah, yang menarik nih, rekan-rekan sekalian, dalam dua narasi itu, dalam dua narasi pembasuhan Yesus, dua versi maksud saya, versi Lukas maupun Matius, Markus, Yohanes, dalam dua versi ini, respons para lelaki justru negatif gitu. Dalam narasi perempuan berdosa, respons Simon orang Farisi, responsnya negatif. Simonnya bilang, kalau dia tahu, kalau memang dia nabi, dia tahu harusnya siapa perempuan ini, gitu kan? Itu kan negatif. Memangnya kalau Yesus nabi, atau kalau katakanlah Simon orang Farisi ini memang orang Farisi, apa memang berarti kemudian perempuan yang hina layak dihinakan? Perempuan yang dianggap hina oleh masyarakat layak dihinakan, kan begitu? Tapi kan bagi Simon, karena dia hina, dia layak dihinakan. Yesus nabi harusnya nggak boleh bergaul dengan pelacur ini, harusnya nggak mau dong dideketin sama pelacur ini, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dan ini kan bukan kali pertama Yesus berinteraksi dengan perempuan semesra, tapi quote unquote menurut saya mesra kudus gitu ya. Di kali lain ketika perempuan kedapatan berzina, yang kedapatan perempuannya, laki-lakinya nggak ada, berzina kan harusnya berduaan. Kok yang ditangkap cuma perempuan, laki-laki kemana? Ada penafsir mengatakan laki-laki dibiarin kabur dulu, karena ternyata bagian dari keluarga besar para imam kepala gitu. Jadi nyelamatin dulu muka mereka, baru perempuannya gitu. Jadi mungkin juga mereka nggak setuju dengan hubungan segala macam gitu kan. Tapi Yesus kemudian tidak menghukum orang itu, perempuan itu, dan Yesus justru menolong perempuan itu. Kadang-kadang kita suka guyonan gini, Yesus ketemu perempuan pelacur, perempuannya bertobat. Kalau pendeta ketemu perempuan pelacur, pendetanya yang bertobat. Nah, di sini yang menarik juga di Yohanes, Matius, dan Markus, reaksi laki-lakinya juga negatif. Di Matius, Markus, dan Yohanes, gamblang sekali ada cerita tentang Yudas Iskariot. Yang bilang, buat apa buang uang? Ini mahal sekali, lebih baik diberikan buat makan orang miskin. Nah, karena cerita ini tentunya kan diceritakan jauh setelah Yesus bangkit naik dan jadi gereja juga lahir ya. Jadi dia flashback ke belakang. Nah, ketika dia flashback ke belakang, penulisnya sudah tahu Yudas ini mencuri uang kas. Yang juga ada informasi tambahan sebetulnya, berarti apa? Yesus itu bukan orang miskin gitu. Jadi jangan menggambarkan Yesus itu miskin gitu. Yesus tidak lahir di kandang domba, tidak ada kata kandang di situ. Palungan ada, palungan itu tempat minum. Minum buat siapa? Ya para hewan ternak maupun yang jadi kendaraan. Yesus kan, orang tua Yesus kan sedang cari penginapan. Gak ketemu penginapan, gak dapat kamar maksudnya kan. Gak dapat kamar. Nah, pada zaman itu, kalau kita sekarang naik mobil ke hotel, di manakah kita parkir mobil? Kalau nggak di basement, di depan hotel kan gitu. Nah, zaman dulu penginapan, di manakah mereka parkir ternak yang jadi tunggangan mereka? Keledai buat bawa orang sakit, karena keledai itu untuk orang tua, anak-anak, orang sakit. Dan karenanya nanti ketika Yesus jalan dengan keledai,
di bagian akhirnya itu menunjukkan satu tindakan yang sangat baik. Nah, pada zaman itu kendaraan yang dipakai kan ya ternak, ya kuda, ya unta, ya kemudian kambing domba gitu kan buat bawa anak segala macam. Diparkirnya di mana? Ya di bagian depan yang tentunya berarti ada tempat buat makan minumnya ternak, paklungan itulah gitu. Yang berarti kalau dalam konteks modern sekarang, Yesus tidak lahir di kamar tapi bukan lahir di kandang. Itu kalau hotel sekarang itu lobi. Kalau model zaman sekarang tuh lobby hotel gitu. Udah kelewat malam, nggak bisa nginep, nggak bisa cari tempat penginapan yang lain. Udah cari-cari nggak, ini terakhir sini ya udahlah tidur di depan di lobby, di mana pada waktu itu ya ternak juga ada di situ. Jadi itu bukan kandang. Nah karenanya kita mesti mengkritisi penggambaran Yesus yang miskin banget gitu. Kesannya miskin banget kesannya dalam rangka keberpihakan kepada orang miskin. Secara biblis tidak perlu juga begitu. Mengapa? Karena di bagian yang lain ada juga perempuan-perempuan kaya. Kuza, misalnya bendahara Herodes, itu istrinya pendukung dananya Yesus. Lah Kuza bendahara Herodes itu menteri keuangan sekarang. Lah kalau istrinya menteri keuangan mendukung Yesus, pasti kan pendukungnya apa? Orang dikatakan dari keuangan mereka kok. Dan bukan cuma satu, ada Yohana, ada Susana, bahkan konon Maria yang kemudian disembuhkan dari 7 roh jahat, Maria Magdalena itu juga orang kaya raya gitu. Kemudian kisah para rasul misalnya Barnabas, orang tuanya juga kaya raya, dia jual tanah dia kasih ke para rasul. Kemudian ada juga kisah waktu Roh Kudus dicurahkan di atas 120 orang, mereka ada di loteng, di sotoh, di atap. Rumah sebesar apa coba muat 120 orang gitu. Hanya rumah orang kaya raya gitu. Jadi hati-hati juga ketika menggambarkan Yesus miskin dan ya kelilingnya orang miskin, tidak juga. Nah dalam teks kita Yudas Iskariot dikatakan memegang kas. Dan dia mencuri dari situ, sering mencuri di situ. Kalau dia punya kas berarti segala donasi yang diberikan kepada Yesus dikelola oleh Yudas. Yang berarti ada uang-uang masuk gitu. Nah memang Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Yesus mengelolanya. Tetapi pernyataan Yudas bahwa lebih baik dikasih kepada orang miskin, berarti Yesus selain mengadakan mukjizat 5 roti 2 ekor ikan memberi makan 5.000 atau 4.000 2 kali, itu secara mukjizat dan hanya 2 kali, artinya lebih banyak sebenarnya Yesus beri makannya lewat uang yang dipersembahkan kepada Yesus oleh para donatur yang kaya raya ini gitu. Nah ini sosok negatif dari lelaki yang hadir dalam 2 kasus ini. 2 lelaki ini justru negatif. Dan ini yang menurut saya menyedihkan. Nah, saya sudah menulis dan akan terbit mudah-mudahan bulan ini. Konon menurut para editornya bulan Desember ini terbit. Dari 2022 sebetulnya proyek itu. Saya menulis perempuan di sekitar dan kehidupan dan pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan di sekitar kehidupan dan pelayanan Yesus. Itu satu book chapter, jadi buku, jadi bab buku gitu. Karena penulis cukup banyak. Nama bukunya itu Scriptural Sexuality dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, saya nulis dari Kristennya. Nah, saya jelaskan di situ hipotesis saya. Dalam cerita keempat Injil, tiap kali muncul sosok laki-laki dan perempuan. Perempuannya lebih utama, lebih penting daripada laki-laki. Hipotesis itu menurut editornya adalah yang pertama nih punya hipotesis kayak gini. Dan yang nulis laki-laki pula gitu. Tapi faktanya adalah ketika saya dalami itu yang seperti itu. Contohnya perempuan yang berdosa tadi disebut oleh penulisnya berdosa, tapi justru mengalahkan secara kualitas, mengalahkan Simon yang orang Farisi tadi secara luar biasa gitu. Beda banget kualitasnya. Sampai Yesus bilang, aku dari tadi sini lu kasih air gua enggak juga. Tapi ini malah datang dengan air mata rambutnya. Kualitas yang beda. Nah di sini juga gitu. Tuhan sampai bilang sama Yudas, orang miskin itu selalu ada gitu sama kamu. Sepanjang zaman juga pasti akan ada orang miskin. Tapi aku kan gak selamanya bareng kamu. Yang berarti si perempuan ini lebih mengerti presensia Kristika dan Kristus yang sementara sebagai juru selamat itu gitu. Dan dia menikmati, menerima pengagungan yang luar biasa. Dan Yudas berarti tidak memahami seperti yang dipahami. Dan malah kelihatan sekali kebusukannya gitu. Dia menjatuhkan si perempuan ini dengan alasan ini, padahal sebetulnya yang busuk dia gitu. Dan biasanya kita kalau busuk menutupi diri sesaleh mungkin dan menyalahkan orang yang tulus gitu. Dan inilah gambaran manusia. Tapi saya menyoroti secara khusus bahwa ada tendensi ketika laki-laki dan perempuan hadir dalam narasi-narasi Tuhan Yesus, yang perempuannya mengalahkan mengalahkan yang laki-laki.
Dan saya suka sekali dengan ini. Dan ini sebetulnya bagian yang secara tidak langsung hadir dalam keempat Injil untuk menaruh perempuan setara dengan laki-laki. Yang selama ini betul-betul perempuan dianggap kelas 2, properti loh. Kalau belum nikah properti bapaknya, sudah nikah properti suaminya. Kalau jadi janda, properti anak laki-laki pertamanya gitu. Makanya perhatikan bagaimana Maria nempel ke Yesus. Sebenarnya menggambarkan itu gitu. Tetapi Yesus kemudian menjalaninya dengan penuh kasih sebagai seorang anak sulung. Kalau kita menerimanya sebagai Yesus punya adik-adik jasmani ya. Markus 6 ayat 3 kan ada Yakobus, Yudas, Yoses, Simeon, dan ada juga saudari-saudari perempuannya bersama dengan Yesus. Nah, dalam narasi Maria, Yudas Iskariot dan kemudian para rasul yang lain kebawa oleh Yudas Iskariot, merespon secara negatif dan menganggapnya pemborosan. Nah, dalam narasi Maria ini, Maria menunjukkan perendahan hati sekaligus pengagungan yang tinggi kepada Yesus yang sebetulnya saling berkaitan. Mengagungkan Yesus berarti merendahkan diri. Tidak mungkin mengagungkan Yesus sambil tetap meninggikan diri sendiri. Dan ini dihadirkan secara menarik begitu. Meninggikan Yesus itu pasti menyertakan merendahkan diri sendiri. Tetapi sebaliknya kalau kita meninggikan diri kita sendiri, tidak mungkin kita mengagungkan Tuhan. Nah, ini dihadirkan sebagai teladan oleh Maria, diberikan kepada kita semua. Nah, itu di pasal 12. Tapi kalau kita lihat pasal 11, sosok Maria yang menantikan Yesus begitu ya. Maria ketemu Yesus di jalan, maka saya melihat di sini hal yang luar biasa, bukan hanya dengan Maria, tapi juga dengan Marta dan dengan banyak figur perempuan lain. Yesus tidak menutup diri loh dengan perempuan. Nah, kita kan gini ya, etika pelayanan, laki-laki kalau konseling dengan perempuan hati-hati gitu ya, hati-hati gini. Kita kadang-kadang terlalu lebay juga dengan yang seperti itu. Ya, memang atas nama supaya tidak melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan, memang itu harus dijaga. Tapi di sisi yang lain juga jangan menjadi sebuah kekakuan, bahkan penolakan pelayanan hanya karena berbeda gender gitu. Yesus buka diri kok gitu. Ketika dia dipeluk oleh Maria, ketika dia di kakinya diusap dengan kepalanya sampai diledek, dihina, diejek oleh yang lain, Yesus membuka diri. Tapi dengan hati yang tulus tentunya, bukan untuk memanfaatkan itu perempuan gitu. Nah, karenanya memang kita harus membuka diri tanpa bias gender, tanpa merendahkan gender juga gitu. Dan tanpa niat untuk mengeksploitasi. Betul. Karena saya katakan tadi tulus gitu. Nah, dia berdialog dengan perempuan Samaria misalnya di Yohanes pasal 4 sebelumnya tentang dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi ada banyak sekali dan bagian kisah kita ini Yesus dengan Maria yang mengurapi juga menghadirkan itu. Sikap yang tulus dia hadirkan tanpa merendahkan, tapi juga tanpa eksploitasi segala macam dia hadirkan begitu. Nah, ini sebetulnya juga harus jadi patron kita, terutama para pelayan lelaki, baik pendeta, penatua maupun pelayan-pelayan yang lain gitu. Ini yang harus dijaga, keseimbangan ketulusan hati ini. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Marta dan Maria di kisah yang lain ketika memberi makan, Marta melayani, Maria mendengarkan. Sebetulnya Marta juga sudah melakukan yang terbaik. Kelemahan Marta kan menggerutu. Tapi selebihnya kan Yesus sebetulnya juga menikmati pelayanan keduanya. Menikmati ketika Maria mendengarkan dengan penuh atensi. Dan menikmati ketika Marta melayaninya dengan masakannya. Yang menurut saya mungkin Marta anak pertama dibandingkan Maria, sehingga lebih cepat gitu ya, lebih cepat siapin semua. Mungkin Maria anak bungsu, lebih manja, dan kelihatan dari bagaimana dia langsung datang ke kaki Tuhan segala macam. Bagaimana kemudian dibasuh kaki Tuhan, kelihatan karakteristiknya. Kelemahan Marta kan cuma menggerutu saja. Artinya kita tidak boleh bilang, oh Maria yang paling baik. Enggak, itu adalah dua bagian pelayanan sebetulnya. Ada yang bekerja dengan giat, ada yang kemudian mendengarkan, menyaksikan, menyimak, dibentuk, diajar, dididik, dan seterusnya. Nah, karenanya pengakuan kedua perempuan yang disampaikan ya dalam percakapan itu sebetulnya sejalan dengan misalnya Marta yang pasal 11 tadi, kemudian juga perempuan Samaria Yohanes pasal 14, sebetulnya sejajar dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Markus 8:29 dan seterusnya. Tetapi pengakuan dua perempuan tadi itu diabaikan.
perempuan Samaria, ya aku percaya bahwa engkau akan bangkit, kau Mesias segala macam. Kalau Marta kan juga bicara tentang itu dan seterusnya. Perempuan yang Samaria bilang, ketika dia dikasih tahu engkau sudah punya 5 suami, yang bersama denganmu juga bukan suami. Dia jadi penginjil ke satu kota percaya, dan kemudian dia bilang inilah Mesias itu, dengan pertanyaan retorik ya. Bukan apakah dia Mesias, itu pertanyaan retorik. Dan karenanya pengakuannya lebih kuat daripada pengakuan Petrin Creed. Waktu Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus bilang gerejanya dibangun atas batu karang ini. Batu karang Petra, nama berikutnya Simon adalah Petrus, tapi batu karang itu bukan si Petrus. Batu karang adalah pengakuan Petrus adalah Yesus adalah Mesias, yang juga diakui oleh 2 perempuan, bahkan dengan pengakuan yang lebih kuat gitu. Kalau kita dalami 2 pengakuan tersebut, sangat kuat. Dan kemudian bagaimana di pasal 12 Maria memberikan pengagungan yang sedemikian luar biasa, itu adalah pengakuan berwujud tindakan akan kemesiasan Yesus. Mengapa? Raja saja tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Loh, ini rabi biasa kok begitu. Berarti ada pengakuan yang besar terhadap kemesiasan Yesus. Demikian Bu Santi. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta Isigor telah mengeksplor, mengulik ini teks Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, bahkan juga berselancar di teks-teks yang lain sebetulnya. Nah, di segmen yang ketiga kita akan ulik bersama di perikop komplotan untuk membunuh Lazarus dan Yesus dilulukan di Yerusalem. Masih di Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul Yesus masuk ke Yerusalem. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 19 dengan judul Yesus masuk ke Yerusalem dengan Pendeta Isigor P. Sitanggang THC. Baik Pak Pendeta, kita teruskan ini di segmen yang ketiga, segmen penutup. Di perikop komplotan untuk membunuh Lazarus di segmen pertama, Pak Pendeta sudah menjelaskan sedikit ini ya. Jadi ini semacam jembatan. Nah, apa yang mau dikatakan di teks ini yang mengapit antara perikop Yesus diurapi di Betania dan Yesus dilulukan di Yerusalem? Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, setelah narasi Maria yang mengurapi Yesus, kemudian perikop kita berlanjut di kecil sekali, di situ hanya sekitar berapa ini? Hanya 2-3 ayat saja, 9 sampai 11 gitu ya. Nah, kesaksian kebangkitan Lazarus pada pasal 11,
Kalau kita lihat pasal sebelumnya ya, pasal 11 itu ceritakan Lazarus bangkit, membuat banyak orang Yahudi jadi pengikut Yesus begitu. Dan di pasal 12 di situ ada komentar, banyak orang meninggalkan kita jadi pengikut Yesus, pengikut Dia gitu. Nah, itu rupanya berarti merujuk ke pasal 11. Nah, kemudian dikatakan di situ ini membangkitkan amarah para pemimpin agama Yahudi. Nah, di pasal 11-nya mereka berencana karena banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, tetapi sebagian lain melapor kepada para pemimpin agama Yahudi. Nah, karena dilapor itulah mereka datang gitu. Nah, ketika mereka datang di pasal 11 ayat 45-57 diceritakan bahwa mereka berencana membunuh Yesus. Nah, kemudian di pasal 12 ini setelah kisah Maria membasuh kaki Tuhan ini, muncul ayat 9-11 tadi, mereka berkomplot untuk membunuh Lazarus. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa walaupun yang melakukannya Yesus, tapi Lazarus kan jadi kasarnya barang bukti gitu ya. Ketika cerita, oh Yesus bangkitkan orang mati, Yesus bangkitkan orang mati, tidak seperti orang para pemimpin agama Yahudi yang cuma ngajar, tidak ada gini. Dan kemudian adalah sosok Lazarus yang juga dikenal oleh orang sekampung kan ceritanya. Dan mereka melihat, oh iya benar Lazarus yang mati sudah bangkit. Dan Lazarus karenanya kemudian extended lah saya bilangnya begitu ya. Jadi karena mereka tadinya hanya mengincar Yesus, maka ini di tengah-tengah ditaruhlah kisah mereka hendak membunuh Lazarus. Dan ini sebagai jembatan cerita antara si Maria ini, yang memang di ayat 2 tadi, 12 ayat 1 dikatakan Maria adalah saudara Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Jadi pasal 12, pasal 11, pasal 12 kisahnya nyinggung lagi Lazarus ke sini, maka kemudian masih disambungkan ke sini gitu. Sambungan ke sini tentang Lazarus ini yang mana para pemimpin agama ingin membunuh dia karena ada semacam extended Yesus mau dibunuh, maka para pengikut Yesus pun berpotensi juga mengalami sengsara seperti yang Yesus alami. Jadi dia ditaruh di bridge di sini sebelum masuk ke sini. Kenapa? Karena periode masuk ke sini mulailah kisah masuknya Yesus ke Yerusalem untuk mengalami sengsara itu gitu. Jadi ini ada bridge di sini yang punya peranan bukan hanya jembatan tapi peneguhan. Kalau pasal 11-nya mereka bunuh Yesus, di sini mau membunuh, di sini mereka mau membunuh Lazarus gitu, yang adalah kemudian tentunya bukan hanya pengikut Yesus tapi jadi quote-unquote barang bukti dari kemesiasan Yesus. Nah, fungsinya menjadi seperti itu karena dianggap berperanan bukan hanya sebagai barang bukti tapi juga menjadi penguatan dari Injil yang diberitakan oleh Yesus. Nah, karenanya setelah itu baru dia masuk ke Yerusalem gitu, masuk ke Yerusalem di ayat 12 mulai sampai ayat 19. Nah, kalau kita lihat nanti di ayat 20-nya Yesus memberitakan kematian. Jadi kan dia ini berurutan sekali. Pasal 11-nya berkomplot membunuh Yesus, pasal 12-nya ada berkomplot untuk membunuh Lazarus. Kemudian di perikop berikutnya Yesus memberitakan pergi ke Yerusalem, memberitakan kematiannya di mana? Ya di Yerusalem gitu. Jadi alurnya dibikin seperti itu. Nah, ketika dikisahkan Yesus masuk ke Yerusalem, hanya Injil Yohanes yang menceritakan di tengah-tengah posisinya di tengah-tengah Injil gitu, di tengah-tengah Injil. Kenapa? Karena nanti kalau kita lihat pasal 13 itu ada tentang Yesus membasuh murid, kaki murid, terus kemudian ada rumah Bapa, ada pengajaran tentang Parakletos, pokok anggur dan seterusnya. Maka antara Yesus ke Yerusalem dan kemudian Yesus disalib itu ada isi yang sangat banyak, sekitar 3-4 pasal isinya pengajaran Yesus yang di Matius, Markus, Lukas dia nggak ada gitu. Nah, ini khas dari Yohanes dan karenanya menjadi menarik karena Jesus entry to Jerusalem, masuk Yesus ke Yerusalem itu ditaruh di tengah-tengah Injil. Semua Injil yang lain itu 2 pasal terakhir. Nah, misalnya kalau di Markus itu sekitar pasal 14 mulai Taman Getsemani itu. Kemudian kalau Matius itu 28 berarti 26, di Lukas itu 22 gitu. Jadi selalu cenderung 2 pasal sebelum akhir. Kalau Yohanes ditaruh di tengah-tengah gitu. Satu-satunya. Kenapa? Karena memang
kenapa disebut Injil-Injil sinoptik? Dari Son of Thamos, ngelihat bareng-bareng, ngelihat bersama. Apa bersamanya? Kronologi. Dan memang susunannya ketiganya berurutan gitu. Kejadiannya berurutan. Kalau Yohanes tadi saya sudah katakan tidak berurutan. Jadi karenanya sekali lagi ini menunjukkan Injil Yohanes tidak ditulis secara kronologi. Selain itu, ketiga Injil sinoptik hanya cerita satu kali di bagian akhir. Kalau dicerita Injil Yohanes tidak lebih dari satu kali. Sehingga ada penceritaan yang berbeda. Sebagian pakar berkata memang Yesus sangat mungkin lebih dari sekali ke sana. Tapi ada lagi yang bilang sangat mungkin itu sebetulnya masuknya sekali tapi diceritakan berulang-ulang dalam cerita yang berbeda dan disusun yang berbeda karena tidak kronologis tadi begitu. Nah, yang menarik adalah Jesus entry to Jerusalem ini, masuknya Yesus ke Yerusalem diceritakan dalam keempat cerita. Di Matius ada, di Markus juga ada, di Lukas juga ada. Nah, karena kalau kita banding-bandingkan, menarik ada hal yang sama, ada hal yang berbeda. Nah, Ibu Santi, mahasiswa saya menulis tentang tesis dalam proses nih bimbingan terkait dengan masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Nah, saya membimbingnya karenanya saya menggeluti juga teks ini dan sampai menggeluti juga bagaimana sih prosesi-prosesi dalam zaman pada waktu itu. Kan Yesus sebetulnya sedang prosesi nih. Sedang prosesi. Sama juga kalau kita orang Batak, rumah baru, prosesi masuk rumah baru gitu kan, ada prosesi-prosesi. Sebetulnya Yesus juga masuknya ke Yerusalem harus dilihat sebagai sebuah prosesi gitu, prosesi. Nah, keempat Injil menceritakan masuknya Yesus ke Yerusalem tapi berbeda dalam hal waktu, dalam hal rincian perayaan, dalam gambaran peristiwa berikutnya yang terjadi. Kesamaan utama termasuk sambutan dari orang banyak, penggunaan keledai, dan pengakuan Yesus sebagai Raja. Tiga hal ini yang utama. Pembedanya meliputi waktu yang berkaitan dengan Paskah, kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti daun palem, dan apakah peristiwa penyucian bait Allah itu yang Yesus mengobrak-abrik meja-meja pedagang, apakah sebelum sesudah masuknya. Nah, karenanya kita lihat satu persatu kesamaannya dulu. Kalau kita lihat kesamaan, maka keempat Injil memberikan gambaran kerumunan orang yang riuh rendah, penuh kebahagiaan, kegembiraan menyambut Yesus di Yerusalem. Sangat mungkin kegembiraannya karena mereka secara politis berharap Yesus jadi raja nih. Karena setelah Yesus masuk, itu kan makin banyak yang ngikut. Makin banyak yang ngikut ini kan kumpulan massa yang kalau Yesus bilang serang, itu pasti tinggal nyerang begitu. Jadi mereka sebetulnya sedang menyambut Yesus bukan secara rohani. Walaupun dia sebut misalnya Hosana bagi anak Daud. Nah, anak Daudnya itu maksudnya apa? Politis gitu. Jadi keempatnya sama memberikan sambutan, tapi tentu kita nilainya bukan sambutan spiritual, bukan pengakuan sebagai Mesias teologis dan rohani, tapi politik begitu. Nah, bukit Yesus juga digambarkan dengan memasuki kota itu. Kota itu kan Yerusalem itu juga disebut Bukit Sion gitu ya. Dan menunggangi seekor keledai. Walaupun ada perbedaan, ada satu hanya satu, ada satu juga bawa induk dan anaknya gitu ya. Dan induknya pun digambarkan masih keledai muda gitu ya. Dan ini menarik, mengapa digambarkan dengan keledai? Nah, itu tadi saya mendorong mahasiswa saya melakukan penelitian tentang ini karena ini menarik sekali bahwa kalau orang Yunani, Romawi kuno, bahkan masyarakat kuno saat itu, kerajaan-kerajaan kuno saat itu, kalau mereka perang dan menang perang, entah raja, pangerannya, jenderal-jenderalnya, kalau mereka menang perang, gambaran paling utama adalah Roma. Kalau kaisar, raja, jenderal, pangeran, jenderal Romawi menang perang, masuk ke Koloseum di kota Roma, itu mereka dirayakan, ada selebrasi kemenangan. Nah, waktu menang itu pertama-tama batalion-batalion itu yang waktu Yesus mendoakan mengusir setan yang merasuki orang di Gadara Gerasa disebut legion. Legion itu sebetulnya istilah untuk sekitar 2.000 sampai 6.000 pasukan. Nah, sangat mungkin banyak legion yang datang gitu, pergi beriringan dan dengan kereta-kereta kuda, kereta-kereta kencananya gitu. Dan biasanya orang Romawi itu ada kereta yang besar, ada kereta juga untuk memecut kuda-kuda di depan, dan kereta yang besar itu bahkan di dalam kejayaan mereka punya kereta yang dilapis besi yang kalau dipanah tidak tembus. Sekarang itu seperti mobil
anti peluru gitu yang biasa dipakai oleh presiden-presiden. Nah, rupanya konsep anti peluru pun dari zaman kuno sudah ada gitu ya, dilapis besi. Nah, gilang gemilangnya kejayaan masuknya ke ke kota, ibu kota, ke Roma, ke Kolosium itu kemudian oleh Yesus itu seperti dibikin satir. Kalau mereka datang dengan kereta kencana, kereta kuda, kereta perang, dan kemudian dengan prajurit-prajurit, Yesus datangnya cuma dengan keledai. Keledai beban. Nah, keledai itu yang menunggangi itu orang tua, ibu-ibu, anak-anak, orang sakit. Berarti waktu Yesus milih keledai itu bukan nggak sengaja. Makanya dalam ilmu tafsir yang saya ajar di kelas-kelas saya selalu katakan tidak boleh mengabaikan setiap informasi sekecil apapun itu. Karena every information, every detail, whatever small it is, very important. Nah, ketika Yesus naik keledai itu bukan kayak random pick gitu. Karena kalau baca bagaimana Yesus ngomong pun, itu pergi ke kota ini, nanti di situ ada ini, ada. Kalau nanti orang nanya bilang bahwa guru, dan berarti dia sudah bukan dalam kemahatauannya, dia sudah punya komunikasi dengan pemilik itu sebelumnya. Dia sudah punya persiapan gitu. Gitu, sudah punya persiapan untuk sama seperti perjamuan malam. Waktu para murid bilang, "Guru mau di mana kita?" "Kamu pergi ke tempat ini, bilang sama dia untuk dipersiapkan segala macam." Berarti Yesus kenal pemilik rumah itu dan sudah mengatakan, "Kami akan di rumahmu makan begini, tolong persiapkan." Kan gitu. Nah, karenanya dengan dia begitu berarti itu bukan sebuah random pick yang tidak sengaja. Memang udah dia persiapkan. Dan memang kan ada Alkitab yang perjanjian lama yang berkata rajamu datang dengan keledai kan gitu. Dan berarti Yesus juga mau menggenapi ayat itu, mau menunjukkan akulah yang disebut oleh ayat itu secara mesianik dalam messianic hope di perjanjian lama, akulah dia gitu. Dan datangnya dengan keledai selain keberpihakan kepada orang hina, lemah, tak berdaya, sekaligus sebuah satir, quote-unquote, seperti ejekan kepada kekaisaran Romawi. Dengan segala kemegahan yang kalau dalam parade kemenangan, gitu ya, prosesi atau parade kemenangan, itu hadir dengan kedahsyatan bala tentara dan kereta kuda, kereta kencananya mereka. Sementara Yesus datang dengan rakyat jelata, yang tadi di awal saya katakan pengikutnya mayoritas ya orang-orang miskin gitu. Nah, diiring-iringi oleh orang-orang miskin dan dia cuma naik menunggangi keledai muda yang induknya dibawa, anaknya pun ikut dibawa. Ini satir yang sangat tajam yang mau disampaikan Yesus kepada penguasa-penguasa dunia gitu. Dan satir yang sangat tajam ini yang sebetulnya harus kita hidupi juga. Hati-hati dengan menikmati kekuasaan dalam wujud apapun. Karena Yesus seperti merendahkan itu justru. Satire Yesus dengan masuk itu kan Yesus justru merendahkan keagungan duniawi yang diperagakan oleh raja-raja gitu. Itu yang ditampilkan. Nah, kemudian ada kesamaan yang berikutnya, aklamasi. Mereka teriak, "Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud." Dan gambarannya itu tadi, raja. Kemudian mereka meletakkan jubah dan ranting. Mereka menaruh itu sebetulnya ketika mereka taruh jubah, ya mereka taruh kehormatan mereka. Artinya sebetulnya semacam tindakan untuk submit, saya tunduk gitu. Karena berkaitan dengan seruan tadi, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi sang raja, dan seterusnya. Nah, keledai yang disebutkan di sini disebut oleh Matius, Markus, Lukas seekor, sementara Yohanes keledai dan anaknya. Nah, Yohanes tambahin anak. Ini juga sebetulnya semacam sentuhan yang penuh mesra. Yesus bahkan sampai keledai saja tidak mau memisahkan anak dari induknya. Kan dikatakan anaknya itu masih menyusu gitu. Tidak mau memisahkan anaknya yang masih menyusu. Jadi gambaran raja yang lemah lembut tadi. Bahkan keledai pun dia tidak ingin memisahkan itu. Gitu. Sehingga si anak jadi sengsara ketika induknya dibawa. Tapi anaknya juga ikut dibawa. Dan selain menggenapi nubuat di perjanjian lama, maka kasih mesra yang penuh kelembutan itu dihadirkan sedemikian, bahkan lewat figur binatang tadi, begitu. Wah, ini luar biasa. Induk keledai dengan anak keledai tidak dipisahkan, supaya si anak tidak kehilangan induknya karena masih menyusui, kan begitu. Kemudian ada cerita pembersihan bait suci. Matius menempatkan peristiwa ini segera setelah masuknya Yesus dengan penuh kemenangan. Yohanes naruhnya di akhir. Kalau Markus dan Matius mencatat pada waktu yang berbeda. Tapi masuknya ada cerita tentang pembersihan bait suci. Sekarang kita masuk ke perbedaan. Yohanes menyebutnya 6 hari sebelum Paskah. Sementara Matius dan Markus menyebut 2 hari sebelumnya.
Dan Lukas menempatkannya pada hari Paskah. Jadi ada perbedaan. Mengapa? Karena sebetulnya memang Paskah itu satu hari, tapi perayaan dalam budaya Yahudi bisa cukup panjang gitu, bisa lama. Nah, kemudian terkait materi yang digunakan, Yohanes satu-satunya yang menyebutkan cabang-cabang palem. Yohanes. Karenanya kemudian sebagian kita membangun tradisi itu, palem itu ya. Dijadikan abu, dioleskan di dahi kita. Matius Markus menyebut hanya cabang-cabang atau ranting-ranting berdaun, dan Lukas tidak menyebut cabang sama sekali. Di situ perbedaan, dan menurut saya tidak masalah kalaupun hanya Yohanes, dan kita berarti merujuk tradisi itu, merujuk Yohanes begitu. Keledai, Markus menyebut seekor keledai muda, Matius menyebut seekor keledai dan keledai muda, menekankan tadi penggenapan nubuat. Yohanes menyebutkan seekor keledai dan anaknya, dan tadi saya sudah sebutkan. Kemudian terkait nubuat, Matius menekankan penggenapan nubuat dari perjanjian lama, sementara Markus berfokus pada kerendahan hati dan kedudukan Yesus sebagai raja. Sebagai raja, dielukan sebagai raja, dan memang secara teologis, secara dalam identitas keilahiannya dia adalah raja segala raja, tapi kemudian digambarkan dalam kerendahan hati yang sedemikian sederhana. Nah, kemudian konteks Injil Yohanes masuk setelah kebangkitan Lazarus. Kalau Injil-Injil sinoptik, setelah pelayanan Yesus di Galilea, di bagian akhir dari Galilea, pergilah ke sana. Nah, peristiwa-peristiwa selanjutnya juga ada perbedaan-perbedaan. Yohanes menempatkan penyucian bait suci misalnya setelah masuknya Yesus, sementara Matius taruhnya setelahnya, tepat setelahnya. Nah, kisah Yohanes menekankan signifikansi teologis kematian kebangkitan Yesus, sementara Injil-Injil sinoptik lebih berfokus pada aspek fisik dan historis perjalanan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Itu yang tadi saya katakan kenapa diawali dengan kebangkitan Lazarus, menaruhnya di pasal 11, dilanjutkan ke pasal 12, di mana di situ ada pengurapan yang kemudian Yesus katakan ini untuk mengenang penguburanku, dan Injil akan diberitakan mengenang dia. Kemudian pasal 12-nya Yesus masuk Yerusalem, ayat 12 pasal 12-nya Yesus memberitakan kematiannya. Maka ini jelas sekali bahwa Yohanes memang lebih menekankan signifikansi teologis dari kematian dan kebangkitan Yesus, sementara ketiga Injil sinoptik karena tadi itu disusun secara kronologis, maka fokus pada aspek fisik dan historis dari perjalanan Yesus menjadi kuat, walaupun tetap ada tentunya aspek teologisnya. Nah, karenanya Ibu Pendeta Santi, saya bisa kira-kira menyimpulkan begini. Yang Yesus lakukan terutama ketika kita fokus pada triumphal entry into Jerusalem, maka sebetulnya pertama Yesus sedang melakukan tindakan satir atau meledek, lebih sederhana dalam bahasa kita, tapi meledek itu jadi kesannya iseng gitu, atau kesannya Yesus seperti apa, tapi sebetulnya Yesus meledek quote unquote dalam pengertian sedang menunjukkan bahwa kemegahan, keagungan, kekaisaan seperti itu tidak bernilai di matanya begitu, dan seharusnya juga kita tidak punya nilai yang materialistik seperti itu. Jadi kemegahan Yunani Romawi ketika mereka kembali perang, menang, terus masuk dengan bala tentara, dengan kereta kuda yang megah, masuk ke Koloseum, masuk kota Roma, dirayakan selebrasi di Koloseum. Ini kemudian dihinakan, diledek oleh Yesus, dan seakan-akan ini nggak berharga, yang berharga adalah ini. Dan ini maksudnya apa? Dengan sederhana dia masuk dengan keledai yang saya sudah jelaskan tadi, dengan orang-orang miskin yang mengikutinya, dengan jubah mereka taruh, padahal itu pakaian yang mungkin tidak cantik, tidak bagus, tidak mewah, tidak elegan. Justru menunjukkan kesederhanaan, kerendahan hati sang anak Allah yang berinkarnasi jadi manusia begitu. Dan karenanya apa yang Yesus lakukan menunjukkan keberpihakan Yesus kepada orang-orang sederhana, lemah dan hina, sekaligus juga sebetulnya perlawanan terhadap kekuasaan, terutama yang menindas, tetapi bukan dengan kekerasan, tapi dengan semacam kerigmatik gitu. Dia menyampaikan kritiknya lewat tindakan yang dramatis sekali gitu, untuk memberikan kritik tajam ke situ, yang kemudiannya disaksikan juga oleh para prajurit, disaksikan juga oleh jenderal-jenderal yang kemudian mau menangkap Yesus begitu. Dan kemudian ini dikemas dalam Injil Yohanes, semua ini sebagai persiapan menuju penyalipannya. Sehingga karenanya satu nilai yang saya mau sampaikan di bagian akhir adalah kesederhanaan, kerendahan hati, bahkan kehinaan
tidak dianggap buruk oleh Yesus begitu. Tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk. Bahkan sampai kemudian berujung pada penderitaannya yang dengan kematian tadi, penderitaan kematiannya justru menunjukkan bahwa semua yang dilalui ini adalah bagian besar, karena itu puncaknya kan, klimaksnya, bagian besar dari keselamatan yang kemudian dia kerjakan di kayu salib gitu. Jadi bisa dikatakan jadinya arahnya jadi seperti no crown without cross. Jadi seperti tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Jadi kalau kita mengalami kehinaan, jangan berfokus pada kehinaan itu, tapi berfokus bahwa di balik kehinaan itu ada kemuliaan-kemuliaan, tapi bukan duniawi, yang sebetulnya sedang dipaparkan untuk kita rengkuh jadi nilai kehidupan. Nah, itu yang saya tangkap di bagian akhir dari narasi yang panjang tentang kisah kita ini. Menarik Pak Pendeta tadi bagian akhir ya, ketika Yesus dalam prosesi itu masuk ke Yerusalem dengan selebrasi yang demikian sederhana begitu, tapi justru ini quote and quote mengancam. Oh, jelas. Itu kan sesuatu yang dianggap weak, lemah, tapi justru di hadapan para penguasa mahkamah agama, para jenderal-jenderal penguasa Romawi, justru ini dianggap ancaman. Ini menarik ya. Tampilan yang seperti itu justru punya kekuatan yang sangat besar, dan sebesar itu juga kekuatan itu kepingin menaklukkan kekuatan kelemah lembutan Yesus. Betul, dan kita perhatikan Yesus tidak melakukan lobby-lobby. Tidak ada lobby-lobby apapun, lobby-lobby politik sama sekali, tapi dia lakukan dengan prophetic act yang saya pikir kita juga perlu, tentu dengan konteks modern kita perlu mengadaptasi ini untuk ketika misalnya ada perjuangan yang mesti kita lakukan. Berhentilah melakukan lobby-lobby politik. Kenapa? Karena lobby-lobby politik berarti kita mau lobby kekuasaan yang kalau saya tarik keluar ke Rene Girard, kekuasaan itu justru dikuasai oleh berhala-berhala. Berhala yang haus, berhala yang ingin menindas, berhala yang ingin merusak, dan seterusnya. Dan Yesus konsisten, mungkin itu konsistensinya itu ya. Jangan lakukan lobby-lobby politik, tapi lakukanlah dengan perjuangan-perjuangan yang jelas profetis. Ini profetis sekali gitu. Walaupun ujungnya dia mati, tapi kan kemudian dia bangkit. Dan kemudian kan orang-orang yang memang awalnya bilang Hosana bagi anak Daud, walaupun berikutnya salibkan dia, tapi berikutnya lagi kan kemudian dalam perjalanan kisah para rasul berikutnya kan banyak yang jadi percaya dan jadi kekuatan. Gitu, kira-kira itu yang bisa kita dapat, sehingga sekali lagi no crown without cross itu harusnya betul-betul kita pegang, dan fokusnya bukan pada crownnya, tapi pada crossnya. Kalau ada kehinaan yang kita alami dalam konteks apapun, lihatlah di balik itu. Dan karenanya kritik-kritik kita jangan sampaikan lagi dengan lobby-lobby politik apapun, politik gerejawi juga, maupun juga politik-politik negara gitu ya, politik sekuler. Jangan, tapi lakukan justru kritik-kritik kita, seruan kita, berita kita lewat secara karismatik dan profetik yang Yesus peragakan. Demikian Ibu Pendeta Santi. Menarik sekali. Terima kasih Pak Pendeta Sigor. Ini lewat judul Yesus masuk ke Yerusalem, justru kita diajak untuk melihat begitu sangat powerfulnya begitu ya. Justru apa yang dilakukan oleh Yesus ini secara konsisten, justru ini menjadi kekuatan juga bagi orang-orang percaya di sepanjang zaman sampai sekarang. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus itu terus dipercakapkan, bahkan seharusnya juga menginspirasi setiap kehidupan pelayanan kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Sigor untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk teks yang menginspirasi bahkan kami yang ada di studio ini. Dan kiranya seperti Engkau menginspirasi kami, Roh-Mu juga membantu setiap pemirsa sehingga juga menginspirasi setiap kami dari narasi yang panjang yang dipuncaki dengan masuknya Yesus ke Yerusalem. Kiranya juga mendorong kami meneladani Kristus dalam kesederhanaan dan kerendahan hati dalam ziarah kehidupan setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin.